Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nugraha, dosen program studi Teknik Fisika ITB, anggota kelompok keahlian material fungsional maju, yang pada kesempatan ini akan memaparkan kuliah TF 2104 Termodinamika yang merupakan mata kuliah wajib untuk mahasiswa S1 di program studi Teknik Fisika ITB. Kuliah 3 SKS ini akan berlangsung selama 14 minggu, ditambah 1 minggu UTS dan 1 minggu UAS. Kuliah termodinamika bersama-sama dengan kuliah mekanika fluida serta kuliah transfer kalor dan massa merupakan satu rangkaian kuliah yang biasa disebut sebagai thermal science, yang merupakan salah satu fondasi keilmuan di bidang engineering, terutama pada bidang-bidang yang berhubungan erat dengan energi. Pada kesempatan ini, saya akan membahas bab tentang konsep dasar termodinamika, yang merupakan bab pertama pada kuliah ini. Bab ini akan dimulai dengan membahas overview termodinamika dan sistem satuan, serta dilanjutkan dengan membahas beberapa konsep dasar termodinamika, seperti sistem, keadaan atau state, postulat keadaan, kesetimbangan dan proses, serta fasa dan substansi murni. Selanjutnya akan dibahas mengenai besaran termodinamika yang berhubungan dengan massa dan volume, serta konsep tentang temperatur dan tekanan. Pemahaman konsep-konsep ini sangat penting untuk dapat memahami topik-topik yang akan dibahas pada bab-bab berikutnya. Sebagai penutup, akan diperkenalkan teknik pengerjaan soal langkah per langkah yang merupakan model dalam menyelesaikan persoalan engineering untuk memudahkan kita menyelesaikan persoalan, baik yang sederhana maupun yang kompleks. Ini adalah isi dari bab pertama yang akan kita bahas. Kita akan mulai dari membahas tujuan pembelajaran pada bab ini, lalu dilanjutkan dengan topik-topik berikutnya yang tersaji di dalam bab ini. Versi interaktif dari slide ini berisi latihan soal baik yang bertipe MC, yang merupakan soal bertipe Fundamental Engineering Test, maupun soal essay terguided. Latihan soal ini dapat juga dilakukan melalui situs e-learning TF. Setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat mengidentifikasi istilah-istilah yang berhubungan dengan termodinamika melalui pendefinisian yang tepat dari konsep-konsep dasar termodinamika yang dapat membentuk landasan bagi pengembangan prinsip termodinamika, serta terhindar dari kesalahan persepsi pada istilah-istilah termodinamika tersebut. Juga, mahasiswa diharapkan dapat menguasai sistem satuan yang akan digunakan pada kuliah ini, yaitu sistem satuan SI, serta dapat menjelaskan konsep dasar termodinamika seperti sistem beserta jenis-jenisnya, keadaan atau state, postulat keadaan, kesetimbangan dan proses, serta siklus pada sistem termodinamika. Selain itu, mahasiswa diminta untuk dapat menguasai konsep apa itu temperatur, skala temperatur, definisi tekanan termasuk tekanan absolut dan tekanan gauge, serta bagaimana mengukurnya. Dan terakhir, mahasiswa diminta mengenal teknik penyelesaian soal secara sistematis yang menjadi landasan dalam penyelesaian persoalan-persoalan keteknikan. Sebagai orang yang pertama kali akan mempelajari termodinamika, tentu saja akan memiliki pertanyaan, apa itu termodinamika? Apa yang akan saya pelajari pada kuliah termodinamika ini? Untuk menjawabnya, mari kita mulai dengan membahas asal kata dari termodinamika. Kata termodinamika berasal dari bahasa Yunani, therm dan dynamics. Therm atau heat berarti kalor, sedangkan dynamics atau power berarti daya atau tenaga. Kata termodinamika awalnya digunakan untuk menjelaskan usaha mengubah kalor menjadi tenaga. Hal ini berhubungan dengan penemuan mesin uap pada saat itu. Namun sekarang, kata termodinamika digunakan untuk arti yang lebih luas, yang meliputi semua aspek energi beserta transformasinya. Sehingga sekarang, termodinamika dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari penyimpanan, perubahan atau transformasi,
serta perpindahan atau transfer dari energi. Jadi, pada kuliah ini, kita akan mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan penyimpanan, perubahan, serta perpindahan energi. Kata energi merupakan kata yang sering kita dengar dan sudah kita ketahui maknanya. Namun, jika kita diminta mendefinisikannya, kadang-kadang kita susah untuk mencari kata-kata yang pas untuk mendefinisikannya. Energi dapat dipandang sebagai suatu kemampuan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan. Salah satu hukum alam yang paling mendasar adalah hukum kekekalan energi, di mana energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya, namun jumlah total energi harus tetap. Artinya, energi tidak dapat dibuat atau dirusak. Hukum pertama termodinamika mengekspresikan prinsip kekekalan energi tersebut dan menyatakan bahwa energi adalah besaran termodinamika. Sedangkan hukum kedua termodinamika mengatakan bahwa energi selain memiliki kuantitas, juga memiliki kualitas, dan arah proses yang aktual selalu mengarah pada arah terjadinya degradasi energi. Misalkan, jika kita membuat secangkir teh panas, lalu kita simpan di atas meja, maka dengan berjalannya waktu, secara spontan air teh dalam cangkir ini akan berangsur-angsur menjadi dingin. Namun kebalikannya tidak akan pernah terjadi secara spontan. Aplikasi dari termodinamika meliputi segala aktivitas yang mencakup interaksi antara energi dan materi. Misalkan aktivitas manusia, mesin pendingin atau mesin pemanas, kendaraan bermotor seperti motor, mobil, dan pesawat terbang, pembangkit listrik baik yang menggunakan tenaga uap, air, gas, dan nuklir, dan lain-lain. Manusia memerlukan energi untuk beraktivitas melalui makanan yang dimakannya. Energi yang diperlukan oleh seorang olahragawan tentu saja akan berbeda dengan energi yang diperlukan oleh pekerja kantoran biasa. Lemari es, melalui kerja kompresor, mentransfer energi yang ada dari dalam lemari es keluar agar makanan yang disimpan di dalam lemari es menjadi dingin. Motor dan mobil bensin mengubah energi kimia yang dimiliki bahan bakar menjadi energi mekanik yang menyebabkan motor dan mobil dapat bergerak. Semua kuantitas fisik ditandai dengan dimensi atau biasa juga disebut besaran, di mana besarnya dimensi dinyatakan oleh satuan. Misalkan, untuk menyatakan tinggi seseorang, kita menggunakan besaran panjang dan menggunakan satuan meter. Beberapa dimensi dasar seperti massa, panjang, waktu, dan suhu dipilih sebagai dimensi primer atau fundamental. Ada 7 dimensi yang diakui sebagai dimensi primer, seperti yang ditampilkan pada slide ini. Dimensi-dimensi lainnya diturunkan dari 7 dimensi ini. Sejumlah sistem satuan telah dikembangkan selama bertahun-tahun. Meskipun ada upaya keras dalam komunitas sains dan engineering untuk menyatukan dunia dengan suatu sistem satuan yang tunggal, namun sampai sekarang ada 2 sistem satuan yang umum digunakan, yaitu sistem Inggris atau British Unit dan sistem metrik SI atau yang dikenal juga sebagai sistem internasional. SI adalah sistem satuan yang sederhana dan logis, berdasarkan hubungan desimal antara berbagai unit dengan menggunakan prefiks yang sama, dan banyak digunakan pada kegiatan sains dan engineering di sebagian besar negara-negara industri termasuk Inggris. Misal, hubungan satuan pada besaran panjang, 1 meter sama dengan 100 cm, sama dengan 1000 mm, sama dengan 1 juta mikrometer. Sedangkan sistem satuan Inggris tidak memiliki basis numerik yang sistematis dan jelas. Dan berbagai unit di dalam sistem itu terkait satu sama lain secara tak beraturan. Misal, 12 inci sama dengan 1 kaki, 1 mil sama dengan 5280 kaki, 4 quart sama dengan 1 galon, dan seterusnya. Yang membuatnya membingungkan dan sulit untuk dipelajari. Hal yang sangat penting yang berhubungan dengan satuan adalah homogenitas dimensi. Dalam engineering, semua persamaan harus berdimensi homogen. Artinya, setiap suku dalam suatu persamaan harus memiliki satuan yang sama. Dimensi di luar 7 dimensi primer merupakan turunan dari ke-7 dimensi primer tersebut, seperti dimensi kecepatan, energi, dan volume, dinyatakan dalam dimensi primer dan disebut sebagai dimensi sekunder atau dimensi turunan.
Walaupun mereka memiliki satuan baru, namun satuan tersebut memiliki hubungan dengan satuan dari besaran primernya. Misalkan, satuan untuk besaran gaya adalah Newton, yang tidak lain adalah kilogram meter per detik kuadrat. Walaupun negara kita mengadopsi satuan SI, tapi pada kenyataan di lapangan, masih banyak peralatan yang menggunakan satuan British. Karena itu, mahasiswa harus juga mengetahui konversi di antara kedua satuan tersebut. Di sini sebagai contoh ditampilkan konversi untuk beberapa besaran dari sistem satuan British ke satuan SI. Sistem di dalam termodinamika adalah kuantitas dari suatu benda atau daerah dalam suatu ruang yang menjadi pusat perhatian kita yang ingin kita pelajari. Sedangkan daerah di luar itu kita sebut lingkungan. Pembatas antara sistem dan lingkungan disebut sebagai bidang batas. Bidang batas ini bisa berupa bidang nyata maupun imajiner. Misal, kalau keadaan udara di dalam kelas ini adalah sistem yang ingin kita pelajari, maka dinding-dinding, atap, dan lantai termasuk pintu dan jendela dari ruang ini merupakan batas nyata dari sistem kita. Pemilihan bidang batas ditentukan oleh bagian sistem mana yang ingin kita tinjau atau kita pelajari. Penentuan bidang batas ini sangat penting karena akan menentukan bagaimana interaksi antara sistem dan lingkungannya. Berdasarkan interaksi antara sistem dan lingkungan, maka dikenal 3 jenis sistem, yaitu sistem terisolasi, sistem tertutup, sistem terbuka. Pada sistem terisolasi, seperti yang diilustrasikan di sini, tidak ada aliran baik massa maupun energi antara sistem dan lingkungan, sehingga tidak terjadi interaksi antara sistem dan lingkungan atau sistem terisolasi dari lingkungan. Ini merupakan sistem yang paling sederhana, karena jika terjadi proses perubahan, kita hanya memperhitungkan perubahan yang terjadi di dalam sistem saja. Contoh dari sistem ini adalah termos ideal. Pada termos ideal, seperti yang diilustrasikan pada gambar di sebelah kanan ini, agar massa tidak dapat keluar masuk sistem, maka termos ditutup rapat-rapat. Agar energi tidak dapat keluar masuk sistem, maka permukaan termos dibuat mengkilap untuk menghindari terjadinya radiasi, serta dinding termos diselimuti ruang hampa dan insulator panas agar tidak terjadi konveksi dan konduksi. Memang pada kenyataannya sulit untuk membuat termos ideal, karena tuntutan struktur termos, bagian dalam termos pasti terhubung dengan luar. Walaupun menggunakan insulator panas, tapi pasti ada kalor yang bisa menjalar secara konduksi keluar. Sistem berikutnya adalah sistem tertutup. Sistem tertutup adalah sistem di mana tidak terjadi aliran massa yang keluar atau masuk sistem, sehingga massa sistem tetap atau substansi yang ada di dalam sistem tidak berubah. Tetapi, pada sistem tertutup, energi dapat mengalir keluar atau masuk sistem. Misalnya, pada perkakas piston silinder seperti diilustrasikan pada ilustrasi di sebelah kanan. Pada awalnya, piston berisi 2 kg gas dan volumenya 1 liter. Kemudian, pemanas dari luar memanasi sistem, sehingga ada aliran energi berupa kalor yang masuk ke dalam sistem. Karena sistem adalah perkakas piston silinder yang bekerja pada tekanan konstan, maka penambahan energi menyebabkan terjadinya kenaikan energi kinetik pada molekul-molekul gas, yang secara makroskopis diperlihatkan dengan perubahan volume dan temperatur sistem. Namun karena sistem tertutup, massa gas di dalam sistem tetap 2 kg. Ketika pemanas dari luar dihentikan, dan untuk menyeimbangkan kondisi sistem dengan lingkungan, maka sistem akan mengeluarkan energi berupa kalor, sehingga sistem kembali ke keadaan semula dengan massa gas tetap 2 kg. Jadi terlihat di sini, pada sistem tertutup, massa gas tidak bertambah dan tidak berkurang, tetapi energi sistem bisa berubah karena ada aliran energi berupa kalor yang dapat keluar masuk sistem. Sistem terbuka, biasanya disebut juga dengan volume control, adalah sistem di mana bisa terjadi aliran massa dan energi yang keluar masuk sistem, sehingga substansi yang ada di dalam volume control dapat berubah, yang memiliki implikasi pada penerapan hukum-hukum fisika, yang akan dibahas lebih dalam kuliah mekanika fluida. Misalnya,
Pada mesin jet seperti yang diilustrasikan pada gambar di sebelah kanan ini, massa berupa udara dan bahan bakar masuk ke dalam volume kontrol. Kemudian mengalami pembakaran sehingga menghasilkan energi yang digunakan untuk menggerakkan turbin. Massa hasil pembakaran beserta sisa energi yang masih dikandungnya dikeluarkan dari volume kontrol. Sehingga terlihat di sini massa dan energi bisa mengalir keluar masuk volume kontrol. Sistem atau volume kontrol seperti ini banyak dijumpai pada aplikasi di bidang engineering. Sistem terbuka ini bisa berupa sistem terbuka aliran tunak, di mana jumlah massa yang berada di dalam volume kontrol tetap selama proses berlangsung. Serta sistem terbuka aliran tidak tunak, di mana jumlah massa di dalam volume kontrol bisa berubah sepanjang proses dan merupakan contoh kasus pada kuliah ini yang memiliki tingkat kesulitan yang paling tinggi. Untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku dan keadaan suatu sistem, diperlukan pengetahuan tentang besaran-besaran termodinamika serta bagaimana hubungan antara besaran-besaran tersebut. Keadaan atau kondisi termodinamik suatu substansi atau sistem ditentukan oleh besaran-besarannya. Sehingga keadaan atau perilaku sistem merupakan fungsi dari besaran-besaran termodinamika yang dimiliki. Besaran termodinamika merupakan karakteristik substansi atau sistem termodinamika pada keadaan seimbang. Seperti besaran massa, volume, energi, tekanan, dan temperatur. Di mana harga numeriknya dapat diberikan pada suatu waktu tanpa harus mengetahui perilaku sistem sebelumnya. Suatu substansi dapat dinyatakan berada dalam keadaan seimbang secara termodinamik jika sistem dapat menjaga keseimbangan termal, uniform temperature, keseimbangan mekanik, uniform pressure, keseimbangan fasa, dan keseimbangan kimia. Tidak semua besaran berdiri sendiri. Beberapa di antaranya didefinisikan dengan menggunakan besaran yang lain. Misalnya, massa jenis yang didefinisikan sebagai massa persatuan volume. Kata keadaan atau state mengacu pada kondisi sistem yang digambarkan oleh besaran-besarannya. Karena ada hubungan di antara besaran-besaran sistem, keadaan sering dapat ditetapkan oleh harga sebagian besaran-besaran sistem tersebut. Jika sistem ada pada keadaan diam, maka kita dapat mengukur atau menghitung seluruh besaran dari sistem yang menggambarkan kondisi dari sistem atau state atau keadaan dari sistem tersebut. Jika beberapa besaran sistem berubah, maka keadaan atau state sistem tersebut akan berubah, dan sistem dikatakan menjalani sebuah proses. Proses memiliki keadaan titik awal, keadaan atau titik akhir, serta lintasan proses. Misalkan, pada ilustrasi di slide ini, yang menggambarkan proses dari keadaan 1 yang berubah ke keadaan 2 melalui lintasan tekanan konstan. Keadaan 1 memiliki harga besaran temperatur dan volume yang berbeda dengan keadaan 2 walaupun tekanannya sama. Beberapa proses diberi nama sesuai dengan lintasannya. Proses yang berlangsung pada lintasan temperatur tetap disebut proses isotermal. Proses yang berlangsung pada lintasan tekanan tetap disebut proses isobar. Proses yang berlangsung pada lintasan volume tetap disebut proses isokorik. Proses yang berlangsung pada lintasan entropi tetap disebut proses isentropik. Ketika sistem mengalami proses, maka besaran atau properti termodinamik dari sistem mengalami perubahan dari keadaan awal ke keadaan akhir. Tetapi besaran atau properti termodinamik tidak tergantung pada lintasan proses, tetapi hanya tergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir proses. Misalkan, ada dua sistem yang awalnya memiliki keadaan awal yang sama, tetapi mengalami proses dengan lintasan yang berbeda, namun keadaan akhirnya bisa memiliki keadaan yang sama lagi. Karena keadaan awal dan akhir kedua sistem sama, walaupun lintasannya berbeda, keadaan akhir kedua sistem adalah sama. Siklus termodinamika adalah rangkaian proses yang dimulai dari suatu titik awal dan berakhir pada titik akhir yang sama dengan titik awalnya. Atau dengan kata lain, pada sistem yang mengalami siklus, besaran-besaran termodinamikanya tidak berubah. Misalkan pada slide ini, diilustrasikan sistem mengalami proses
di mana sistem berubah dari keadaan 1 ke keadaan 2 dan kembali lagi ke keadaan 1 melalui lintasan proses yang berbeda. Jika selama proses sistem selalu ada dalam keadaan setimbang, maka proses dinyatakan sebagai proses quasi-equilibrium, sehingga persamaan keadaan dapat ditetapkan di sepanjang lintasan proses. Proses quasi-equilibrium merupakan proses yang ideal, yang hanya dapat digunakan untuk memudahkan analisis saja, dan pada keadaan sebenarnya sangat jarang ditemui. Pada sistem terbuka, karena terjadi aliran massa yang keluar masuk volume kontrol, maka substansi yang berada di dalam volume kontrol berubah, serta jumlah massa dalam volume kontrol dapat berubah terhadap waktu. Karena itu, ada dua istilah yang berlaku di dalam sistem terbuka ini. Proses disebut steady atau tune-up jika keadaan di dalam volume kontrol, baik energi maupun massa, tidak berubah terhadap waktu. Agar keadaan di dalam volume kontrol dapat dinyatakan dalam suatu fungsi keadaan, maka keadaan di dalam volume kontrol harus uniform atau merata. Artinya, besaran-besaran termodinamika di dalam volume kontrol harus sama di setiap titik di dalam volume kontrol. Steady flow process atau proses aliran tune-up merupakan proses pada sistem terbuka di mana aliran fluida yang melewati volume kontrol berada dalam keadaan tune-up atau tidak berubah terhadap waktu, sehingga massa fluida yang ada di dalam volume kontrol tidak berubah atau tetap. Proses seperti ini banyak dijumpai pada device-device engineering di industri, seperti pada nozzle dan diffuser di terowongan angin, kompresor, turbin, penukar kalor atau heat exchanger, serta throttling. Secara garis besar, besaran termodinamika dapat dibagi menjadi dua, yaitu besaran ekstensif dan besaran intensif. Besaran ekstensif adalah besaran yang tergantung pada ukuran. Jika ukurannya berubah, maka nilai besarannya pun akan ikut berubah. Sedangkan besaran intensif adalah besaran yang tidak tergantung ukuran. Walaupun ukuran sistem berubah, namun nilai besaran tersebut tidak ikut berubah. Jadi, untuk menentukan apakah suatu besaran itu ekstensif atau intensif, kita dapat melakukan dengan membagi dua substansi. Jika ukuran besaran berubah setelah dibagi dua, maka besaran tersebut adalah besaran ekstensif. Sedangkan jika tidak berubah, maka besaran tersebut adalah besaran intensif. Seperti diilustrasikan pada animasi berikut ini. Misalkan jika kita punya tangki kokoh yang memiliki volume 2 liter pada keadaan tekanan 1 kPa dan temperatur 20 derajat Celcius, kita isi dengan 20 kg air. Jika tangki tersebut kita bagi menjadi dua bagian yang sama besar, maka masing-masing akan menjadi 1 liter tangki pada 1 kPa dan 20 derajat Celcius dan masing-masing berisi 10 kg air. Jadi, besaran volume dan massa merupakan besaran ekstensif, sedangkan temperatur dan tekanan adalah besaran intensif. Besaran lain yang termasuk besaran intensif adalah tegangan, sedangkan muatan adalah besaran ekstensif. Besaran ekstensif jika dibagi massa, maka akan menjadi besaran intensif. Misalkan, volume adalah besaran ekstensif, sedangkan volume persatuan massa atau dikenal juga sebagai volume spesifik adalah besaran intensif. Jika keadaan sistem berubah, maka besarannya juga ikut berubah. Postulat keadaan termodinamika menyatakan bahwa keadaan atau state termodinamika sistem kompresibel sederhana dapat digambarkan secara komplit oleh dua besaran intensif yang independen. Artinya, jika kita bisa mempunyai dua besaran intensif yang independen untuk suatu keadaan, maka kita akan dapat mengetahui besaran-besaran intensif lainnya berdasarkan hubungan antar besaran-besaran yang ada. Postulat ini merupakan postulat yang banyak kita gunakan dan menjadi petunjuk bagi kita untuk selalu mencari dua properti intensif di setiap keadaan agar kita dapat menentukan properti intensif lainnya pada keadaan tersebut.
Hukum-hukum fisika yang digunakan selalu memiliki syarat-syarat berlakunya hukum tersebut, termasuk hukum-hukum termodinamika. Hukum-hukum termodinamika diturunkan dengan syarat bahwa substansi fluida yang berada pada sistem atau volume kontrol berada pada keadaan kontinu, atau fluida di mana saja di dalam sistem atau volume kontrol harus homogen dan semua tempat di dalam sistem atau volume kontrol harus terisi oleh fluida. Dengan menggunakan konsep kontinu ini, fluida di semua tempat di dalam sistem atau volume kontrol memiliki properties yang sama. Maka kita dapat memperlakukan properties termodinamika tersebut sebagai fungsi titik. Idealisasi konsep kontinu ini hanya bisa berlaku selama ukuran molekul relatif cukup besar dibandingkan dengan jarak antar molekul, sehingga asumsi tidak ada daerah kosong dari fluida dapat diterapkan. Fasa dan substansi murni. Fasa menggambarkan suatu kuantitas massa yang memiliki komposisi kimia maupun struktur fisik yang homogen. Struktur fisik yang homogen artinya kuantitas massa tersebut berwujud padat semua, atau cair semua, atau gas semua. Suatu sistem termodinamika dapat berisi satu atau lebih dari satu fasa. Substansi murni adalah substansi yang memiliki komposisi kimia yang sama dan tidak berubah-ubah. Substansi murni dapat terdiri dari satu fasa atau lebih dari satu fasa, tetapi komposisi kimianya harus sama pada setiap fasa. Misalkan, air dapat berada dalam bentuk cairan dan uap air membentuk suatu sistem campuran dua fasa. Sistem tersebut dapat disebut sebagai substansi murni jika masing-masing fasa mempunyai komposisi kimia yang sama. Massa dan volume merupakan besaran ekstensif. Namun kombinasi besaran massa dan volume ini dapat juga memiliki berbagai bentuk besaran intensif yang menjadi properties dari suatu fluida. Beberapa kombinasi besaran massa dan volume yang merupakan besaran intensif adalah volume spesifik, yang merupakan volume dibagi massa, ditandai dengan huruf kecil V. Massa jenis adalah massa dibagi volume atau kebalikan dari volume spesifik, biasanya menggunakan simbol huruf Yunani Rho. Berat spesifik adalah berat dibagi volume dan biasa dilambangkan dengan huruf Yunani gamma. Specific gravity merupakan perbandingan massa jenis fluida terhadap massa jenis air pada keadaan standar. Volume spesifik akan banyak kita pakai di termodinamika, sedangkan yang lainnya akan banyak ditemui di kuliah mekanika fluida. Tekanan didefinisikan sebagai gaya normal persatuan luas yang bekerja pada bidang batas sistem seperti diperlihatkan pada persamaan 7. Tekanan memiliki satuan Newton per meter kuadrat atau Pascal dalam satuan internasional. Selain Pascal, bar biasa juga digunakan sebagai satuan tekanan. Konversi bar ke Pascal dapat dilihat pada slide dimensi dan satuan sebelumnya. Pada sistem statik, tekanan akan sama untuk seluruh arah pada elemen volume fluida yang kecil. Namun, harga tekanan dapat bervariasi di dalam sistem karena adanya pengaruh gravitasi. Misalkan, tekanan udara atmosfer bervariasi pada ketinggian yang berbeda. Sebagai standar, biasanya diambil tekanan 760 mm Hg atau 1 atmosfer pada temperatur 273,15 Kelvin yang biasa disebut juga sebagai tekanan atmosfer standar. Dalam satuan lain, tekanan udara standar dapat dinyatakan sebagai 101,325 kilopascal. Dalam perhitungan, biasanya digunakan tekanan absolut. Selain tekanan absolut, dikenal juga tekanan gauge, yaitu tekanan relatif terhadap tekanan atmosfer. Hubungan ketiganya dinyatakan oleh persamaan 8. Seperti pada udara, untuk sistem statik zat cair, tekanan juga bervariasi terhadap kedalaman, seperti diilustrasikan pada gambar di bawah ini. Pada gambar tersebut,
mengilustrasikan sebuah silinder terbuka yang diisi oleh zat cair. Titik 1 berada di permukaan zat cair, sehingga tekanan yang dialami titik 1 adalah tekanan udara atmosfer. Sedangkan titik 2 yang berada pada kedalaman H meter dari permukaan zat cair, selain mengalami tekanan atmosfer, juga mengalami tekanan karena pengaruh berat dari zat cair yang ada di atasnya. Sehingga perbedaan tekanan antara titik 1 dan titik 2 adalah sebesar tekanan karena pengaruh berat zat cair yang ada di antara kedua titik tersebut, seperti diperlihatkan pada persamaan 9. Sehingga secara umum, tekanan absolut pada kedalaman H dari permukaan dinyatakan oleh persamaan 10, atau tekanan gauge-nya dinyatakan oleh persamaan 11. P sama dengan rho GH, di mana rho adalah massa jenis fluida, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah kedalaman. Dari persamaan 11 terlihat bahwa tekanan fluida dipengaruhi oleh jenis fluida, rho, serta kedalaman dari permukaan H. Gambar di atas ini mengilustrasikan sebuah kontainer dengan bentuk dasar yang berbeda-beda yang diisi oleh dua zat cair yang berbeda yang dinyatakan oleh zat cair yang berwarna putih dan warna kuning. Titik A sampai dengan titik G berada pada kedalaman yang sama dari permukaan. Kedalaman titik H sama dengan kedalaman titik I, tetapi zat cairnya berbeda. Titik A sampai dengan titik G, walaupun berada pada bentuk dasar yang berbeda-beda, tetapi karena memiliki kedalaman dari permukaan yang sama dan berada pada cairan yang sama, maka tekanannya juga sama. Sedangkan titik H dan titik I, walaupun berada pada kedalaman yang sama, namun karena zat cairnya berbeda, maka tekanannya juga akan berbeda. Pada slide ini, ditampilkan gambar berbagai alat ukur tekanan yang menggunakan prinsip pengukuran yang berbeda-beda, seperti manometer, barometer, P-type, helix-type, dan pressure gauge. Barometer dan manometer adalah dua alat ukur tekanan yang paling sering dijumpai di laboratorium. Barometer adalah alat untuk mengukur tekanan atmosfer. Barometer terdiri dari sebuah penampung fluida dan tabung berisi fluida yang biasanya menggunakan air raksa, seperti diilustrasikan pada gambar di atas ini. Tekanan atmosfer dibaca sebagai tinggi cairan air raksa pada pipa seperti ditampilkan pada persamaan 14. Manometer adalah alat yang dapat digunakan untuk mengukur perbedaan tekanan. Manometer biasanya berupa tabung gelas atau plastik berbentuk U yang diisi fluida seperti air raksa, air, oli, atau alkohol. Untuk perbedaan tekanan yang agak besar, biasanya digunakan air raksa sebagai fluida. Perbedaan tekanan dibaca sebagai perbedaan berat cairan di antara kedua kolom pipa U. Hubungan antara perbedaan tekanan pada manometer dengan perbedaan tinggi fluida diperlihatkan pada persamaan 15. Untuk memahami apa itu temperatur, mari perhatikan animasi pada slide ini. Animasi ini menampilkan sebuah ruang terisolasi yang berisi sebuah gas yang awalnya memiliki temperatur berbeda-beda di setiap titiknya. Perbedaan temperatur menyebabkan terjadinya ketidaksetimbangan termal, sehingga akan ada aliran energi berupa kalor dari titik-titik yang memiliki temperatur yang lebih tinggi ke titik-titik yang memiliki temperatur yang lebih rendah, sampai dicapai suatu kesetimbangan termal, di mana temperatur gas di setiap titik pada ruang akan menjadi sama. Ketika keadaan kesetimbangan termal tercapai, maka berlaku hukum ke-0 termodinamika yang mengatakan bahwa jika A dalam kesetimbangan termal dengan C dan B dalam kesetimbangan termal dengan C, maka A berada dalam kesetimbangan termal dengan B. Atau dalam bahasa matematiknya, jika A sama dengan C dan B sama dengan C, maka A pasti sama dengan B. Dari ilustrasi tersebut, terlihat bahwa perbedaan temperatur menyebabkan adanya aliran energi berupa kalor dari temperatur yang lebih tinggi ke temperatur yang lebih rendah.
Aliran energi secara makro akan berhenti jika tidak terdapat lagi perbedaan temperatur. Sehingga dengan kata lain, temperatur dapat disebut sebagai properti termodinamika yang mengukur isi energi suatu massa. Massa yang memiliki temperatur yang lebih tinggi memiliki energi yang lebih banyak. Seperti halnya tekanan, temperatur dapat diukur dengan menggunakan berbagai alat atau sensor yang dapat mengubah besaran fisik temperatur menjadi besaran fisik lainnya. Misalnya, alat ukur yang sering kita jumpai adalah termometer air raksa untuk mengukur suhu badan. Pada alat ini, sebenarnya yang kita lihat adalah tinggi air raksa, bukan temperatur. Tetapi karena ada hubungan yang linier antara temperatur dengan ketinggian air raksa, maka kita dapat membaca perubahan temperatur sebagai perubahan ketinggian air raksa yang dinyatakan oleh persamaan 16. Persamaan 17 dan 18 menampilkan pengukuran perubahan temperatur sebagai perubahan tekanan dan work function. Termokompol adalah sensor yang bekerja berdasarkan persamaan 18. Pada bagian bawah ditampilkan nama-nama orang yang berjasa pada pengukuran temperatur. Beliau-beliau inilah yang pertama kali memperkenalkan satuan yang digunakan untuk mengukur temperatur, yaitu Celsius, Fahrenheit, Kelvin, dan Rankine. Untuk menyatakan temperatur suatu massa, kita dapat menggunakan beberapa skala temperatur seperti Celsius, Kelvin, Fahrenheit, dan Rankine. Celsius dan Kelvin biasa kita gunakan pada sistem satuan SI, sedangkan Fahrenheit dan Rankine biasa digunakan pada sistem satuan British. Kecuali skala Kelvin, skala lainnya dibuat berdasarkan pada sifat fisik suatu massa. Misalkan, untuk skala Celsius, 0 derajat Celsius adalah titik beku air pada 1 atmosfer, sedangkan 100 derajat Celsius adalah titik didih air pada tekanan 1 atmosfer. Skala Celsius dan Fahrenheit dapat bernilai negatif, sedangkan skala Kelvin dan Rankine tidak memiliki nilai negatif atau disebut skala absolut. Hubungan keempat skala ditampilkan pada persamaan 19 sampai persamaan 22. Untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang kompleks, kita dapat melakukan dengan dua cara. Cara pertama, kita menyelesaikan persoalan kompleks tersebut secara langsung tanpa membagi-baginya menjadi persoalan yang sederhana. Cara ini mungkin cara yang cepat, namun merupakan cara yang susah. Cara kedua adalah dengan menggunakan pendekatan yang sistematik. Kita membagi persoalan kompleks menjadi beberapa langkah persoalan yang lebih sederhana sehingga mudah untuk kita pecahkan. Dengan menyelesaikan satu persatu persoalan sederhana tersebut, akhirnya kita akan mampu menyelesaikan persoalan kompleks tadi. Cara ini adalah cara mudah, namun memerlukan kemampuan membuat pendekatan yang sistematik yang dapat membagi persoalan kompleks menjadi persoalan-persoalan yang sederhana. Dan cara ini adalah caranya seorang engineer dalam menyelesaikan masalah. Cara inilah yang akan Anda pelajari selama kuliah ini dan diharapkan Anda dapat terapkan pada kuliah-kuliah yang lainnya. Langkah pertama adalah kita harus membuat problem statement. Nyatakanlah persoalan yang diberikan dengan kalimat sendiri. Buat pernyataan yang singkat dan jelas tentang persoalan yang diberikan, informasi yang ada, masalah yang harus dipecahkan, serta kuantitas yang harus dicari. Hal ini untuk menjamin bahwa Anda benar-benar mengerti persoalan yang Anda hadapi sebelum Anda mencoba untuk menyelesaikannya. Langkah kedua adalah membuat skema. Buatlah sketsa yang realistik dari sistem fisik yang terlibat dalam permasalahan ini. Lalu tambahkan semua informasi yang diketahui pada persoalan ini, dan gambarkan juga interaksi energi dan massa antara sistem dan lingkungan. Serta tambahkan pula besaran-besaran fisik mana yang berubah selama proses, serta besaran-besaran fisik mana yang tetap selama proses. Langkah ketiga adalah membuat asumsi dan pendekatan. Dari informasi yang ada, nyatakan asumsi serta pendekatan yang diperlukan untuk mempermudah persoalan sehingga persoalan ini dapat diselesaikan dengan baik dan benar.
Langkah keempat adalah penerapan hukum-hukum fisika. Terapkanlah hukum-hukum fisika serta prinsip-prinsip yang harus digunakan untuk menyelesaikan masalah ini. Untuk kuliah termodinamika, kita akan banyak menggunakan hukum ke-1 dan hukum kedua termodinamika, serta hukum kesetimbangan massa. Sederhanakanlah persamaan-persamaan yang kita bangun berdasarkan asumsi dan pendekatan yang sudah kita lakukan. Lalu masukkanlah informasi-informasi yang ada ke dalam persamaan-persamaan tersebut, sehingga akan diperoleh bentuk persamaan yang lebih sederhana, serta informasi-informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan persamaan ini. Langkah kelima adalah mencari properties atau besaran termodinamika. Identifikasi properti intensif pada setiap keadaan. Dengan mengetahui besaran-besaran yang tetap selama proses, carilah properti intensif pada keadaan lainnya. Berdasarkan properti intensif pada setiap keadaan, gunakan tabel atau persamaan keadaan untuk mencari data-data yang diperlukan. Langkah keenam adalah melakukan perhitungan. Masukkanlah besaran-besaran yang kita ketahui ke dalam persamaan-persamaan yang sudah disederhanakan. Lalu lakukanlah perhitungan. Langkah ketujuh adalah langkah terakhir yang terdiri dari verifikasi dan diskusi. Setelah kita menyelesaikan perhitungan, maka untuk meyakinkan apakah jawaban yang kita buat itu salah atau benar, maka lakukanlah verifikasi dan cek validitas asumsi yang kita pakai. Misalkan, jika pada persoalan yang diberikan, sistem melakukan kerja dan mendapat kalor dari lingkungan, maka hasil perhitungan harus menunjukkan harga kerja yang positif karena sistem melakukan kerja dan harga kalor yang positif karena sistem mendapat kalor dari lingkungan.